Sebetulnya kita malu kepada Allah itu kalau bertemu dalam keadaan kita ini tidak fokus. Seakan-akan kalau kita berbicara dengan orang lalu kita memalingkan wajahnya seperti ini. Maka orang itu akan tergores perasaannya. Tidaklah seorang itu mendapatkan pahala pada sholatnya, melainkan sekadar mana dia khusyuk dalam sholat. Pertanyaannya, ya Habib, kalau kita sholat tapi main-main, gak fokus, itu kan dosa. Apa ada amalan yang bisa menghapuskan dosa tersebut? Seseorang itu akan menilai dengan siapa dia bertemu, dengan siapa dia ada perjumpaan. Semakin dia bertemu dengan orang besar, orang hebat, mungkin akan semakin penuh fokusnya, ta'zimnya, dan juga memberikan segala perhatian kepada orang itu yang dilihat sebagai seorang yang agung dan mulia dalam hatinya. Di atas alam ini tidak ada yang lebih agung dari Allah, tidak ada yang lebih hebat dari Allah. Dia yang cipta kita, dia yang bagi kita hati, dia bagi kita lisan, dia bagi kita nafas, dia bagi kita segala-galanya, yang tidak ada mana-mana makhluk yang boleh memberikan itu semua kepada kita. Jadi saat kita berhadapan dengan yang maha agung ini, dengan kita mengenal, mengikut kapasitas kemampuan kita mengenal kepada Allah sebagaimana saya sebutkan tadi, sebetulnya kita malu kepada Allah itu kalau bertemu dalam keadaan kita ini tidak fokus. Seakan-akan kalau kita berbicara dengan orang lalu kita memalingkan wajahnya seperti ini. Maka orang itu akan tergores perasaannya. Demikian kalau kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirkan dalam hati kita ini Allah sedang memandang kita punya hati sebelum kita punya tubuh badan yang kita perhatikan. Dengan kita menghadirkan hal seperti ini akan membawa kepada kita ini untuk lebih fokus dan khusyuk di dalam salat. Ulama mengatakan barang siapa yang ingin khusyuk dalam salat maka hendaklah dia khusyuk dalam wudhu, karena wudhu itu adalah pintunya salat. Yang ingin khusyuk dalam salat hendaklah khusyuk dalam wudhu, maka karena wudhu adalah pintu menuju kepada as-salat. Walihada di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Akan beruntung orang-orang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Apa itu khusyuk? Khusyuk hudhurul qalbi, hadirnya hati ketika salat. Yani hadirnya hati maksudnya hati tahu, sadar apa yang sedang dilakukan oleh mulut ketika membaca, yang dilakukan oleh anggota badan kita bergerak ketika bergerak untuk pergi ruku, i'tidal dan seterusnya. Hati ini fokus dan tahu pergerakan. Di antara tanda-tanda khusyuk itu adalah sukunul jawarih. Tandanya khusyuk itu sukunul jawarih. Sukunul jawarih maksudnya tenangnya tubuh badan ini. Tangan tenang, kaki tenang, semua anggota badan ini tenang dan tidak banyak bergerak atau goyang dan seterusnya. Pernah satu ketika di zaman Nabi SAW ketika orang sedang sholat itu dan dia memainkan janggutnya seperti ini. Sementara ia berada di dalam sholat, maka dikatakan kepadanya, lau khasha'a qalbuhu wa la khasha'at jawarihuhu. Kalau hatinya orang ini khusyuk, maka seluruh anggota badannya akan khusyuk. Maka difahami daripada asar ini menunjukkan bahwa tanda hati itu khusyuk adalah tenangnya anggota tubuh badan. Ini beberapa hal yang terkait dengan khusyuk. Kalau ada orang main-main artinya tidak khusyuk lah. Dan dalam katanya, tidaklah orang itu mendapatkan pahala dalam sholatnya, melainkan sekadar mana dia khusyuk dalam sholat. Ada orang sholat dapat pahala setengah. Ada orang sholat dapat pahala 1/3. Ada orang sholat, ini Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, ada orang sholat yang pahalanya hanya 1/4. Tidaklah orang itu mendapat, dalam menukil hadis, tidaklah seorang itu mendapatkan pahala pada sholatnya, melainkan sekadar mana dia khusyuk dalam sholat. Oleh sebab itu kalau orang khusyuk daripada awal,
maka dia akan mendapatkan pahala yang lengkap kalau dia khusyuk sampai akhirnya. Yang pertama, untuk kita khusyuk dalam salat, kita pastikan bahwa kita tahu kepada siapa kita akan menghadap. yakni istihdhar, menghadirkan dalam hati ini keagungan Allah, keperkasaan Allah, kehebatannya Allah sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khusyuk ketika kita atau fokus ketika kita dalam berwudu, yakni sedang membersihkan diri untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membaca surat An-Nas sebelum kita takbiratul ihram untuk berlindung kepada Allah daripada diganggu oleh syaitan. Yang keempat, mulai takbiratul ihram sampai akhir peringkat khusyuk ini ada beberapa tingkatan ya. Paling rendah pada khusyuk ini, hati ini tahu apa yang dibaca oleh lisan, mulai daripada takbiratul ihram sampai salam, hatta tidak faham apa artinya, karena tidak semua orang akan memahami. Paling tidak adalah hati ini tahu, mendengar bacaan yang dibaca oleh lisan dan tahu apa yang dilakukan oleh tubuh badan mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kadang-kadang lidah ini karena sudah terbiasa membaca Al-Fatihah, kita punya pikiran pergi melayang pergi tempat lain, tapi lidah kita bisa baca terus sampai waladhdallin amin. Apa sebabnya? Karena lidah sudah terlatih, tapi hati tidak fokus kepada apa yang dibaca oleh lisan. Adnal khusyuk, yang paling rendah peringkat khusyuk ini adalah ketika seseorang itu hatinya dengan lisannya bersamaan daripada awal sampai akhirnya. Lalu kalau peringkat yang kedua akan didapat oleh seseorang, hati ini lebih banyak mendengar dan juga bertafakkur tentang apa yang dibaca oleh al-lisan dan ketika ruku dan seterusnya. Ini beberapa hal yang terkait dengan khusyuk. Kalau ada orang yang tergelincir dalam salatnya main-main, kalau itu sengaja, ya dia berdosa. Kalau itu tak sengaja dibawa oleh hawa nafsu pergi bermain-main, diingatkan kembali kepada dirinya untuk kembali fokus. Kalau lari ke tempat lain, tarik lagi. Dan begitu seterusnya. Lama-lama dengan usaha untuk menarik hati supaya fokus dan khusyuk, lama-lama akan terbiasa hati ini, karena hati ini bergantung kepada diri seseorang itu dibiasakan untuk apa. Kalau dibiasakan untuk khusyuk, lama-lama akan terbiasa dengan khusyuk. Kalau main-mainnya itu karena sengaja, maka dia berdosa ya. Bahkan berdosa dalam hal ini yakni dia memain-mainkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajib kepadanya untuk beristighfar, wajib kepadanya bertaubat, dan wajib kepadanya untuk memperbetulkan kesalahannya itu untuk tidak berulang sekali lagi. Wallahu a'lam.